yang menjadi kerinduan kami bersama-sama. Umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, kami rindu kuasa Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan kami, berkarya di tempat ini, mendatangkan kuasa Tuhan, mendatangkan mukjizat Tuhan yang akan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, sebab itu pakai kami, umat-umat-Mu yang ada. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam, untuk membawa hidup kami, untuk membawa jiwa-jiwa boleh datang kepada Engkau, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami pada pagi hari ini. Kami akan menyembah Tuhan, kami akan memuliakan dan mengagungkan Engkau. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, kuasa-Mu terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami, membawa kami ke dalam sukacita surga. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau yang akan memberkati kami pada sepanjang ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan, yang LCD lighting, semuanya yang melayani pekerjaan-Mu saat ini diurapi dan dipakai oleh Tuhan dengan segala kerendahan hati untuk melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, kami akan memuji Tuhan, kami akan bersukacita di dalam Tuhan. Biar kuasa-Mu bekerja, memakai kami untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan serahkan ibadah ini mulai awal hingga akhir, mulai depan sampai ke belakang. Kami percaya semuanya ada di dalam kuasa-Mu, semuanya ada di dalam urapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat kita beribadah pada Tuhan. Saya serahkan pada Bu Erna yang akan memimpin pujian. Shalom. Shalom. Ada sukacita saudara? Amin. Ya, kita bersyukur ya pagi ini kita boleh ada di tempat ini dengan penuh sukacita. Kita mau menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan ya. Yang bersukacita, mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. But
satu pujian. Oh, betapa indahnya. Kita tetap berdiri ya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bau rapat di kepala harun yang kencang menentu panjang turun seperti rambut yang dari rekor mengalir kamu di siang. Kesadaran diberitakan Tuhan agar berkatakan dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bau rapat di kepala harun yang kencang menentu panjang turun seperti rambut yang dari rekor mengalir kamu di siang. Kesadaran diberitakan Tuhan agar berkatakan dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Silakan duduk. Benar ya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus ada satu kesatuan ya, satu dengan yang lainnya. Kita saling menghormati, saling menghargai ya, supaya tidak ada perpecahan di antara kita ya. Kalau ada masalah satu dengan yang lainnya, kita boleh selesaikan, kita boleh bicara baik-baik ya. Kita jangan simpan di dalam hati kita ya, kekesalan kita kepada saudara kita ya. Biarlah kuasa Tuhan itu, kasih Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita ya. Kita nyanyikan satu pujian bagai Raja Wali. Kita ingin selalu berada di hadirat Tuhan ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah
kita boleh senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan ya. Kita boleh menyenangkan dan menyukakan hati kita, hati Tuhan lah. Dan biarlah Roh Kudus memenuhi kehidupan kita ya. Hidup kita dipenuhi, dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup, pulihkan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam
Sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan, sehingga kami pada saat ini boleh hadir di hadirat-Mu untuk memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kini saatnya kami datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami datang mengurapi kami, memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami sehingga urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh kami terima. Sebelum itu Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu, umat-Mu yang datang di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya ada kuasa setan yang akan mengganggu kami, tengking kami usir di dalam nama-Mu Yesus. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir dan mengurapi kami, memberkati kami. Urapi Bapak Pendeta Tuhan yang akan memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Puji Tuhan, biar kita senantiasa rindu lawatan Tuhan, rindu hadirat Tuhan memenuhi setiap kita, dan kita berusaha untuk belajar menyenangkan Tuhan. Karena hidup saudara dan saya itu adalah hanya oleh karena kemurahan Tuhan, kita diberi hidup, kita diberi kekuatan. Mari kita akan buka di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Galatia pasal 6, ini kemarin saya sampaikan juga ayat ini kepada anak-anak remaja. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8. Kita akan baca bersama-sama. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7. 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ketika Alkitab mengajarkan tentang menabur, bagaimana prinsip menabur, apa yang ditabur, dan itu juga yang akan dituai di dalam kehidupan kita juga sama. Ya, di dalam Alkitab bukan hanya memberikan teori saja, tetapi Alkitab memberikan contoh-contoh. Ya, di dalam Alkitab ada nama-nama. Kalau di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-20, Kejadian pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23, kalau kita baca di situ ada seorang yang bernama Henok. Henok ini adalah orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Orang yang hidupnya menabur dengan Tuhan, ada kedekatan dengan Tuhan, dikatakan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusala dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat yang ke-23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Luar biasa ya. Inilah contoh-contoh orang yang menabur, orang yang hidup bergaul, orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau tadi kita baca di dalam kitab Galatia, di mana Rasul Paulus mengatakan, menekankan, orang yang menabur di dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Ya, jadi memang ada perbedaan. Yang menabur di dalam roh itu ada hubungannya dengan kehidupan yang kekal. Tetapi orang yang menabur secara daging
itu akan mengalami kebinasaan. Karena dunia ini, kenikmatan ini yang akan membawa kepada kebinasaan. Paulus tekankan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Henok menabur sesuatu yang baik. Dia bergumul, dia dekat dengan Tuhan sehingga mencapai umur panjang, mengalami pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang menabur ini ada hubungannya dengan pekerjaan Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, ya, di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 itu tentang buah roh, ya. Di mana kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan Henok tidak mungkin mampu dia berada di tengah lingkungan yang jauh dari Tuhan. Tetapi ada hubungannya dengan kesabaran. Ada hubungannya dengan kesetiaan. Itu bagian dari roh. Ya, buah roh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana petani, ya, petani kalau menabur benih itu memang dibutuhkan proses, dibutuhkan waktu. Artinya untuk akan mencapai memetik sebuah hasil. Di bagian roh itu juga ada ketekunan, ada kesabaran, ada kesetiaan. Ya, ayat yang ke-23. Ya. Kita baca ayat 22 dulu. 22 kita baca dulu baru 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya. Ada yang dikatakan ayat yang ke-22 tadi, ada kesabaran, ya. Ada kesetiaan, ada ketekunan. Jadi petani itu menanti, mengerjakan sesuatu, menanam benih, mengelola, dan menunggu sampai pada hasilnya. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang kita tabur, pasti kita akan menuai. Galatia juga menekankan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu menabur. Saudara yang dikasih Tuhan. Henok menabur di dalam roh. Henok memilih bergaul dengan Allah. Bukan dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan apa hasilnya? Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan satu cerita, bukan hanya cerita, dan ini fakta, seorang nabi, seorang anak Tuhan yang diangkat hidup-hidup langsung ke surga, itu namanya Henok. Kalau saudara yang dikasih Tuhan mau menabur sesuatu yang baik, pasti saudara akan mengalami sesuatu. Pasti kita akan diangkat. Artinya apa? Kita mengalami pemulihan. Kita mengalami kemenangan. Kita mengalami pertolongan. Sebagaimana Henok diangkat. Kalau kita mungkin mengalami kehidupan enggak pernah diangkat, kita di bawah, mungkin malah merosot. Perlu dipertanyakan, bagaimana hubungan saya ini dengan Tuhan? Bagaimana praise worship, bagaimana pujian kita, bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan? Bagaimana pelayanan kita? Bagaimana waktu-waktu kita kepada Tuhan? Mari kita bergaul dengan Tuhan. Anak-anak remaja kemarin diundang di kandangan, itu bagus acaranya, banyak yang hadir, ya saudara yang dikasih Tuhan. Sebenarnya para pemain musik itu kalau ingin maju, ingin meningkat,
kalau ada KKR seperti itu harus datang. Lihat bagaimana mereka bermain musik, melayani, bagaimana cara pujian penyembahannya. Kalau kita hanya diam di tempat, kalau kita tidak mau menabur waktu, tenaga, kalau hanya kita pegang HP di rumah saja, kalau kita menabur hanya keluyuran, hanya dolan, hanya kemana-mana, sampai lupa kegiatan-kegiatan, khususnya anak-anak muda remaja, jangan lebih senang menabur daging. Menabur daging itu aja keluyuran, hanya senang bermain saja. Nanti dampaknya kalau ketemu dengan teman yang jahat, teman yang tidak dekat dengan Tuhan, kita akan dibawa pertama merokok dan kemudian kita pergaulan tidak karu-karuan. Mari belajar dari Henok. Henok adalah contoh supaya kita bergaul dekat dengan Tuhan. Artinya menabur waktu kita itu untuk Tuhan. Hari ini juga kita menabur. Kita dengar firman Tuhan, kita bebas loh. Bisa main game, bisa baca WA, bisa apa-apa, itu kita bebas. Padahal di rumah kita sudah main game, tapi kadang-kadang ada jemaat di gereja itu ibadah loh main game. Saudara yang dikasih Tuhan, waduh kasihan itu, lebih baik enggak usah datang ke gereja sebenarnya. Hanya mengketok nang gereja tapi hati dan pikirannya. Ingat Eutikus ya, yang datang ke gereja enggak fokus, dia enggak mendengarkan firman Tuhan, telinganya satu, matanya satu melihat di luar, kemudian yang satu mendengar firman, akhirnya ngantuk dan jatuh, mati. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang mati rohani karena tidak suka mendengar firman Tuhan. Ini juga naburlah dengar firman Tuhan. Kemudian juga ada contoh di Alkitab, Nuh. Ya. Dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Nuh menabur dengan susah payah. Nuh hidup di tengah orang-orang jahat. Nuh hidup di tengah-tengah kehidupan saat itu luar biasa kejahatannya. Bahkan sampai Allah sendiri muak melihat, itulah sebabnya terjadilah hukuman air bah itu. Membinasakan semua orang. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Dikatakan, inilah riwayat Nuh. Ya, dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana kita? Mari kita lebih bergaul, lebih intim, lebih dekat, dan kita menikmati. Alkitab mencatat di sini Nuh adalah orang benar. Celakanya orang-orang pada zaman itu kebanyakan tidak menabur di dalam roh, tapi menabur di dalam daging, kawin, mawin, kehidupan foya-foya. Bahkan ketika Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, saudara yang dikasih Tuhan, Nuh menyaksikan, Nuh menyampaikan karena perintah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Nuh diejek, Nuh dihina, Nuh diolok-olok. Apalagi membuat bahtera di sebuah gunung. Tidak masuk akal. Itu loh iman memang. Iman kadang-kadang tidak masuk pikiran, tidak masuk hitungan. Menurut kelihatan fakta ini gak bisa seperti ini, gak bisa lakukan. Tapi dengan iman itu terjadi. Orang yang menabur dengan daging, dengan kesenangan, dengan keduniawian, dan semua dibinasakan oleh air bah. Mati semua. Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin ya, Nuh ini ya, keluarga ini pasti amat sangat menderita. Tetapi mereka tetap menabur sambil mencucurkan air mata. Terlebih saudara yang dikasih Tuhan, ketika membangun bahtera itu saudaraku, diejek, diolok, gak ada orang yang berminat, gak ada orang yang mau. Bahkan diajak masuk ke dalam bahtera, gak ada satupun orang yang mau. Hanya binatang-binatang saja, ya sepasang demi sepasang. Dan ini
merupakan rencana Tuhan, menumpas semuanya, dan dari keturunan Nuh lahir raja-raja, dan kemudian juga Yesus lahir itu dari keturunan Raja Daud. Jadi Tuhan memang punya program, punya rencana yang luar biasa. Jadi saudaraku, makanya kita diberi hak bebas, pilihan, ya, kita tidak seperti robot. Bagaimana kita mau menabur, sama seperti anak sekolah ini. Kalau nggak mau menabur, nggak mau belajar, nggak mau tekun, ya nggak naik kelas, ya nggak pinter. Kalau mungkin artis atau penyanyi, kalau nggak diawali atlet olahraga, diawali dari nol, dari bawah, untuk mencapai sukses apapun di dalam pekerjaan, perlu menabur kesetiaan, ketekunan, kesabaran. Mungkin ada hinaan, ada tantangan. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan akhirnya saudara, Nuh ini menjadi penyelamat dari keturunan Adam dan Hawa, yang kemudian menghadirkan juru selamat. Jadi melalui Nuh ini jadi alat untuk generasi yang dimatikan, yang menabur daging itu dibinasakan semua. Bahkan di kitab saudara kita juga disebutkan bahwa semua dibinasakan dengan air bah. Ya, ada satu lagi di Alkitab yang menabur, namanya Abraham. Yang ditabur Abraham ini ada dua benih. Ada benih yang baik dan ada benih yang buruk. Abraham ini pribadi yang unik ya, dan luar biasa. Abraham juga disebut bapak orang beriman dan banyak melakukan langkah-langkah iman yang sangat luar biasa. Dan Abraham ini menabur banyak kebaikan. Ia menebarkan banyak benih rohani. Contohnya, Abraham berada di tengah-tengah kaum keluarga yang semuanya itu menyembah dewa, menyembah ilah, menyembah Allah kecil, kecil, tidak menyembah Tuhan. Dan firman Tuhan datang kepada Abraham dan dipanggil di dalam kitab Kejadian 12 itu untuk pergi ke satu tempat yang tidak diketahui. Tetapi Abraham mau menabur, Abraham mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, ketika Tuhan mencari orang yang bisa dipakainya sebagai alat untuk menggenapi janjinya, ya, untuk menurunkan ya generasi, dan akhirnya ujungnya itu adalah pribadi Yesus. Di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan kepada orang Israel saat itu menyembah kepada ilah, dewa. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini Yosua, saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah Musa. Dan Tuhan dapatkan Abraham rela menabur di dalam roh, sekalipun sulit dan tidak ada kepastian ya saat dipanggil Tuhan ke suatu tempat, keluar meninggalkan keluarga, kampung halamannya untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, Abraham bisa disebut bapak orang beriman, bapak dari segala bangsa, dan oleh keturunannya semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Jadi
Ini yang berkat rohani. Tapi ada berkat yang jasmani. Nabur yang tidak baik. Apa yang tidak baik? Ketika Abraham mengikuti kemauan dari istrinya, karena waktu itu Tuhan berjanji akan memberikan keturunannya, anak perjanjian Ishak, tapi belum hadir-hadir. Sudah ditunggu, bahkan sampai mati haid, sampai hampir 100 tahun tidak mendapat keturunan. Saudara yang dikasih Tuhan, rasanya sepertinya ingin membantu rencana Tuhan, tapi itu bukan rencana Tuhan. Budaknya oleh Sarah diserahkan kepada Abraham supaya nanti menyambung keturunan. Dan lahirlah siapa namanya? Ismail. Dan Ismail bertumbuh besar, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi bukan anak perjanjian, bukan anak menurut rencana dan kehendak Tuhan. Saudara, dan akhirnya menunggu waktu, dan Tuhan akhirnya memberikan keturunan yang sesungguhnya, anak perjanjian, yaitu Ishak. Setelah mereka bertumbuh bersama-sama, menjadi konflik, menjadi kemelut di dalam keluarga itu. Karena apa? Anak daging dengan anak roh itu berbeda. Anak daging itu dikatakan mempermainkan atau melecehkan, mengganggu anak perjanjian, yaitu Ishak. Itulah sebab jadi konflik. Dan ujungnya dan akhirnya karena keluarga Abraham itu terjadi persoalan. Salah satu di Alkitab, ini bahasa saya, kemudian diusirlah budaknya itu yang melahirkan anak Ibrahim itu, diusir ke padang gurun bersama Ismail, saudara yang dikasih Tuhan. Itulah sebabnya sampai sekarang kenapa terjadi bom yang ada di WTC yang kemarin meribu, kenapa ada teroris, itu dari anak daging, dari keturunan itu, sing pokoknya sing senengane nggih mercon nggih bom. Nah, pokoknya saudaraku kemarin ada mercon di sebelah situ ya, desa apa namanya itu, Badas ya, itu bayo kalau itu latih itu sebenarnya membuat bom, saudaraku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi sampai sekarang ini saudaraku, memang ada berkat jasmani dan berkat rohani. Tetapi dari keturunan Ismail mendatangkan ya, membenci. Itulah sebabnya sampai sekarang Israel itu perjanjian. Bagaimanapun sampai sekarang ini Indonesia mengutuk karena tidak tahu apa yang terjadi di sana, di dalamnya. Itu masalah tanah, masalah leluhur, masalah keluarga. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai sekarang ini yang disalahkan itu Israel. Tapi bagaimanapun banyak orang yang membenci, banyak orang yang menghina. Tetapi Israel ini, aduh, militernya, pertaniannya, semua itu kemakmuran itu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ini contoh ya. Kita ini anak perjanjian. Makanya kita diberikan hak bebas. Apa yang kita tabur, benih apa yang kita tabur, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Kalau daging itu akan membawa kepada kebinasaan. Kalau roh itu akan membawa kehidupan kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi pihak pengusul benih itu kurang baik, Sarah ya. Dan segera menuai buahnya yang pahit. Kemudian ia merasa dilecehkan oleh Hagar. Sarah dilecehkan setelah punya anak. Dia merasa lebih hebat karena punya anak Ismail.
Saudara yang dikasih Tuhan, andai kata loh, ini seandainya Sarah tidak memberikan Hagar, saya percaya nggak ada teroris, saudaraku, nggak ada ngebom, nggak ada, kita ini bangun gereja ini nggak diganggu-ganggu, kita beribadah ini bebas, nggak ada, waduh, dipersulit sukar. Karena itu gara-gara itu keluarga ini jadinya terus menerus sampai dari raja ke raja, kemudian muncul ada manusia daging, ada manusia roh, seperti di dalam Galatia tadi. Jadi hal ini mengingatkan kita semua bahwa ketika kita menabur, apa yang perlu diperhatikan, taburan itu, benih itu, apakah benih yang tersedia adalah benar-benar benih yang baik, benih yang bermutu, sama seperti petani. Petani itu pasti akan menabur benih yang paling baik supaya nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Pelajaran apa yang kita dapatkan di sini? Berbicara menabur ini, waktu. Yakin dan percayalah, sebagaimana petani itu menabur benih, menanti, menunggu, mengelola, mengerjakan, memelihara, dan ujung-ujungnya akan memetik hasilnya. Sama juga dengan apa yang saudara dan saya tabur. Kalau kita sudah menabur yang baik, menabur yang bentuknya roh, saudara yang dikasih Tuhan, pasti kita akan menuai baik. Kita akan menuai berkat-berkat. Bahkan sama seperti Henokh, dia diangkat oleh Tuhan. Sama seperti saudara, kalau saudara ingin diangkat, apa yang diangkat? Keluarga saudara, keberadaan saudara, kehidupan rumah tangga saudara, mengalami pemulihan, mengalami kebangkitan, mengalami peningkatan, diangkat oleh Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Kita punya Allah, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang tahu setiap keberadaan anak-anaknya, umatnya. Kita diberikan hak bebas, mau setia, mau melayani, mau dengar-dengaran, mau tidak, itu bebas kita. Kami rindu pelayanan di tempat ini semakin hari ada peningkatan, pujian penyembahan semakin hari semakin meningkat, semakin baik. Pelayanan kita juga semakin hari semakin baik. Untuk itu kami mengharapkan nanti kalau ada volume 2, anak-anak, remaja ikut kegiatan-kegiatan seperti itu supaya rohnya dibangkitkan, rohaninya dipulihkan. Kemudian gereja kita akan mengalami kemajuan. Dulu saya juga belajar musik itu kalau ada KKR di Batu itu, press worship itu KKR itu pemain musiknya itu hebat-hebat dari Batu. Saya di Beji saat itu di panti asuhan, saya duduk di depan dan saya mengalami. Waktu itu saya masih belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya masih pantai sebelah. Kalau pulang saya ke gereja Bawang, kalau ke asrama saya gereja Salib. Ngerti ya? Gereja Bawang, gereja Salib. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya disuruh maju saat itu, aduh merasakan dijamah, dilawat oleh Tuhan. Pujian penyembahan. Kalau saudara lihat di grup Ebenezer itu, luar biasa. Pesa pimpin pujian itu penyembahannya itu, aduh gitu, menikmati. Anak-anak remaja pemuda itu terbawa oleh pujian penyembahan. Luar biasa, enggak terasa itu. Lama loh pujian penyembahan itu. Tapi seringkali kita memuji menyembah, sudahnya wis gitu, yang penting ya, saudara kita belajar menyenangkan Tuhan, belajar supaya pujian penyembahan di sini juga bukan hanya nyanyi, duduk, terus dengar firman Tuhan. Kita dalam pujian penyembahan kita menikmati hadirat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, memang ada gereja-gereja yang tidak menekankan pujian penyembahan, hanya biasa-biasa saja. Tapi nanti kita belajar supaya WL di sini, makanya lihatlah di YouTube itu bagaimana penyembah, bagaimana praise and worship di situ, dan kemudian
nanti anak-anak remaja di sini ngikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Sekarang sudah tidak PPKM. Haus anak-anak remaja pemuda. Nanti sekali waktu saya akan adakan tingkat wilayah. Ya, puji Tuhan. Kemarin kita mengadakan lomba karaoke, terus saya angkat di Bamak. Saya ngundang Bamak, Kepung, Puncu, Kandangan. Sudah saya sharekan, nanti kirim video. Ya, ada 3 lagu yang dipilih nanti, baru nanti direkam videonya itu dikirim, nanti kalau sudah dipilih 10 besar akan ditampilkan di Gereja Betani menyanyi 2 lagu. Ya, pertama lagu yang pilihan itu, yang kedua lagu bebas. Nah, saya ingin juga supaya apa nanti ada kemajuan ya, ada peningkatan, bagaimana memuji, bagaimana menyembah. Ini khusus 17 tahun ke atas wanita, saudara yang dikasih Tuhan. Bisa diiringi oleh band, bisa diiringi solo. Ya, kalau yang musiknya bagus bisa. Kalau enggak bisa ya karaoke saja, itu cukup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini mati ya. Mari saudara kita sama-sama menabur di tempat ini, di gereja ini, supaya kita sama-sama gairahkan anak-anak saudara, ingatkan anak-anak saudara, waktunya remaja, di rumah main HP, kelentrak-kelentruk. Loh, ini ada remaja pemuda, bangkitkan anak-anak. Di sini ada pujian penyembahan, dibawa di remaja pemuda di sini. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menabur, taburlah saudara. Pasti kita akan menuai jika kita tidak menjadi lelah. Galatia pasal yang ke-6 coba. Ayat 7, Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal 6. Ya. Ayat yang ke-6 apa coba? Galatia 6 ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang-orang memberikan pengajaran itu. Terus ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi apa yang ditabur, benih apa, baik atau buruk, bebas, itu terserah kita. Tapi kalau kita menabur, firman Tuhan kata, kalau kita menabur dengan mencucurkan air mata, kita akan menuai, menerima berkas-berkasnya dengan sorak-sorai, sama seperti petani. Saudara yang dikasih Tuhan, dulu loh saya itu, bapak saya itu masih, ibu saya zaman tahun-tahun 70, 71 itu belum ada HP saudaraku. Derep itu nanti dapat ini, saya ngerewangi derep saudaraku. Dapat istilahnya bawon. Ya, 41 atau berapa gitu. Kalau dapat 4 engkau oleh 1 cepuk gitu. Itu dapat gabah saudara yang dikasih Tuhan. Terus kemudian kalau sudah punya tanah, kemudian dikelola, dicangkul, dipelihara, dan kemudian ditanami dan akan menghasilkan. Kalau panen, waduh, waktu itu cengkeh harganya mahal saudaraku, tanam cengkeh, luar biasa. Demikian juga mari kita mengajarkan orang tua kepada anak-anaknya, belajar menabur waktu, menabur tenaga. Dibutuhkan apa? Kesabaran. Dibutuhkan apa? Kesetiaan. Itu buah dari roh. Nah, itulah sebabnya kami rindu anak-anak di sini juga nanti mengalami kemajuan. Puji Tuhan, kemarin anak-anak remaja sudah mengundang tetangga gereja sekitarnya. Dan ini Kandangan ini mengundang beberapa gereja. Banyak yang hadir ya, bahkan sampai ada gembala-gembala yang hadir di situ. Juga belajar juga bagaimana gerejanya akan bertumbuh berkembang. Saya juga ingin belajar terus.
dari gereja-gereja yang maju, gereja-gereja yang berkembang, supaya apa? Kita enggak biasa-biasa, supaya kita menjadi yang luar biasa. Kita dalam pujian penyembahan aja kita sudah merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau kita biasa-biasa, ya kita enggak menikmati yang luar biasa, kita enggak menikmati berkat Tuhan. Mari kita terus bergandengan tangan. Ya, saya undang kita sama-sama berdiri. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum
biar kami belajar menabur yang baik. Memang dibutuhkan waktu, dibutuhkan kesabaran, ketekunan. Engkau telah memberkati Henok, Engkau telah memberkati Nuh, Abraham. Kami rindu juga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami akan memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita boleh belajar menabur ya buat pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kita pujikan satu pujian siji loro telu. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima enam, derek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrana. 10 wis kadang, derek Gusti sing temen. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima enam, derek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrana. 10 wis jandar, derek Gusti sing temen. 10 wis jandar, derek Gusti sing temen. Terima kasih buat korban persembahannya. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran kita semua, atas pengorbanan, persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Tuhan sendiri yang membalas, memberkati kita semua. Pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu berjalan seperti biasa, dan kami mengingatkan bagi yang mau mengikuti lomba karaoke, ya sudah ada 3 lagu yang sudah saya sharekan, nanti bisa latihan, tinggal terserah ya siapa yang mau ikut, ya nanti dikirim, direkam, dan kemudian videonya dikirim di panitia. Puji Tuhan, mari saya jemput, sama-sama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bapa. Terima kasih. Kami sudah datang mempersembahkan pujian penyembahan syukur kami. Kami sudah memberikan persembahan persepuluhan. Tuhan sendiri yang membalas, memberkati dari tempat yang maha tinggi. Berkatilah keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan. Berkatilah anak-anak semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan dalam iman, pemeliharaan dalam kesetiaan, dan ajarkanlah anak-anak di sini belajar menabur,
Menabur yang baik akan menuai sesuatu yang baik. Menabur secara rohani akan menerima kehidupan kekal. Yang ambil bagian dalam pelayanan altar, WL, singer musik, LCD, lighting, semua Tuhan berkati. Kau pakai kami lebih heran lagi untuk kami belajar menyenangkan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Hadapi jalan buntu, bukakan jalan. Yang di luar pulau, di luar kota, dimanapun mereka berada, pelihara, lindungi, berkati. Dan kami juga berdoa, Tuhan Yesus, bagi Maria, bagi Mary yang mengandung diberi sehat sampai pada lahirnya, ditolong dan dicukupi oleh Tuhan. Anak-anak-Mu yang bekerja, anak-anak-Mu yang sekolah, semuanya Tuhan berkati. Mari kita minta berkat, kita akan jalan hidup sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan sertai. Lindungi, pelihara, jaga, diberi sehat kuat. Kita pulang, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin.